para mujahidin, mujahidat dari FPI, para laskar yang semuanya saya hormati. Saya dengar ada yel-yelnya ya di laskar FPI kita ya. Barreskrim Polri mengungkap kasus pencucian uang dengan modus bisnis email compromise, sebuah kejahatan lintas negara di tengah pandemi COVID-19. FPI lah yang terdepan membantu korban gempa di Sulawesi Tengah, di NTB, dan juga di tempat-tempat yang lain. Kalaupun ada 100.000 yang menandatangani petisi semacam itu, akan ada 1 juta lebih yang akan mendukung FPI. Memang kesalahannya FPI apa? Bahwa Anda orang PKS, tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara. Tetap ini dalam konteks lembaga intelijen keuangan. Jumlah totalnya kan sampai hari ini 92, tetapi ini memang bagian dari proses analisis kita memang mencakup juga keluar masuknya dana termasuk keluar masuk negara kan. Namanya itu National Risk Assessment atau penilaian risiko nasional kita. Yel-yelnya ya di laskar FPI kita ya. Kita teriakan, Laskar! Siapa kita? Apa tugas kita? Takbir! Allahu Akbar. National Risk Assessment kita masih menunjukkan korupsi, narkoba, pidana perbankan, perpajakan, dan lain sebagainya. Syukur kita berallah SWT dan doa kepada Imam Besar Muhammad Rizik Syihab. Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Harus ada pembuktian, segala bagian cukup masuk ke pengadilan dulu sudah bubar, itu kan berarti rekeningnya juga sudah habis gitu. Jadi langkah pertama yang diberikan oleh undang-undang, bekukan dulu. Tanya ke Hidayat Nur Wahid, saya bilang, berapa uang dia terima tiap bulan waktu jadi ketua MPR? Berapa uang dia hamburkan? Kenapa? Di penghujung akhir tahun 2020 kemarin, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan secara resmi FPI sebagai organisasi terlarang. Salah satu alasan yang disebut Mahfud adalah ditengarainya FPI terlibat dalam mendukung aksi terorisme. Langkah-langkah pemerintah selanjutnya ialah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memblokir rekening milik FPI dan aliansinya. Dari tanggal 4 hingga 20 Januari, PPATK sudah memblokir sementara 92 rekening di berbagai bank nasional milik FPI dan para pihak yang dicurigai berafiliasi dengan organisasi tersebut. Atas tindakan pemerintah melalui PPATK tersebut, banyak pihak yang telah lama diketahui bersimpati dengan FPI mengkritik langkah PPATK tersebut. Ada suasana di mana kemudian kita membangun kesepakatan-kesepakatan besar dan tidak justru memperuncing untuk menghadirkan konflik-konflik dan perbedaan-perbedaan yang akhirnya akan bisa menghadirkan pembelahan, apalagi istilahnya pertarungan. Salah satunya adalah Hidayat Nur Wahid dari PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mempertanyakan apakah pemblokiran rekening milik FPI sudah sesuai dengan mekanisme hukum. Alasan yang dikemukakan HNW adalah pasal 28A dan 28C, bahwa negara menjamin hak asasi terkait hak mempertahankan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasar ketentuan tersebut, menurut HNW, pemblokiran rekening FPI tersebut adalah tindakan serampangan. Menanggapi wacana itu, Kepala PPATK, Dian Ediana Rai, mengatakan bahwa pemblokiran sementara rekening FPI tersebut merupakan bagian dari langkah intelijen keuangan dan masih dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dian menjelaskan bahwa sejauh ini PPATK belum sampai pada kesimpulan apakah rekening yang diblokir tersebut terkait dengan pendanaan terorisme maupun pelanggaran tindak pidana lain. Namun, Dian membenarkan bahwa ada indikasi arus keuangan dari lintas negara. Kalau dalam konteks yang lebih besar, pencucian uang ini menurut penelitian kita diindikasikan memang melibatkan semacam quote-unquote penasehat yang kita sebut sebagai professional money launderers, pencuci uang profesional nih. PPATK sudah mendeteksi arus keuangan itu dari siapa, berapa, kapan, dan untuk tujuan apa.
Hanya saja, PPATK belum dapat menyampaikan secara eksplisit, karena hal tersebut adalah wewenang aparat penegak hukum. Tapi dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain, ujar Dian. Dian juga menekankan bahwa PPATK bukan penegak hukum, tetapi lembaga intelijen keuangan. Ada namanya DTUT, terduga teroris dan organisasi teroris. Petugas yang menangani itu ada PPATK di situ, gitu kan. Kemudian ada Departemen Luar Negeri di situ, kemudian ada BIN, ada kepolisian. Jadi, langkah pembekuan rekening FPI ini adalah sebuah keharusan dalam menganalisis transaksi keuangan. Dan hal ini proses normal ketika suatu organisasi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Menanggapi kritik sejumlah pihak yang mempertanyakan dasar pembekuan rekening tersebut, Dian menjelaskan bahwa pemblokiran sementara adalah penyelidikan awal yang tidak memerlukan persetujuan pengadilan. Dan langkah PPATK ini sudah sesuai dengan koridor hukum. Itu kita mengikuti tata cara kerja yang ditentukan undang-undang terkait dengan bagaimana untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Di mana jika langkah analisis intelijen harus menunggu persetujuan atau keputusan dari pengadilan, maka langkah atau tindakan dari intelijen tersebut menjadi sia-sia. Karena sudah pasti pihak-pihak yang dicurigai akan mengamankan rekeningnya. Harus ada pembuktian, segala bagian cukup masuk ke pengadilan dulu sudah bubar, itu kan berarti rekeningnya juga sudah habis gitu. Jadi langkah pertama yang diberikan oleh undang-undang, bekukan dulu. Terlebih, menurut Dian, setiap tindakan kejahatan keuangan diindikasikan melibatkan para penasehat profesional yang bergerak di belakang layar. Biasanya tindak pidana pencucian uang yang dikaji oleh PPATK selalu terkait dengan 26 jenis kejahatan lain, seperti korupsi, terorisme, narkoba, kejahatan perbankan, penipuan, pasar modal sampai illegal logging dan illegal fishing. National Risk Assessment kita masih menunjukkan korupsi, narkoba, tindak pidana perbankan, perpajakan, dan lain sebagainya itu. Pemblokiran rekening yang sedang dianalisis ini hanya bersifat sementara. Dalam undang-undang, PPATK hanya mempunyai waktu selama 20 hari untuk melaporkan hasil analisisnya kepada penegak hukum. Apabila dalam tempo 20 hari tidak ditemukan unsur pidana, pemblokiran akan dicabut. Sebaliknya, pemblokiran akan dilanjutkan apabila hasil analisis PPATK yang telah diserahkan oleh penegak hukum menyimpulkan adanya pelanggaran tindak pidana sampai ada keputusan hukum dari pengadilan. Jadi, bila merujuk alasan yang dipakai dari Hidayat Nur Wahid, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, di mana pemblokiran harus dilakukan setelah ada putusan pengadilan, maka sampai kapanpun tindak pidana perbankan tidak mungkin bisa terdeteksi. Logika terbalik yang dipakai HNW ini sekiranya hanya untuk membodohi masyarakat atau mencoba mencari celah untuk membela sekutu abadinya. Sebagai Wakil Ketua MPR RI, HNW sebenarnya mengetahui aturan-aturan tersebut. Tetapi demi pembelaan kepada sekutu abadinya atau demi membodohi masyarakat dengan tujuan agar FPI mendapat simpati masyarakat, maka dia tidak malu lagi menggadaikan intelektualitasnya. Dari pemaparan yang dilakukan oleh Kepala PPATK tersebut, harusnya para ex-pengurus FPI atau simpatisannya seperti HNW menyikapinya dengan santuy saja. Bila memang merasa bahwa rekeningnya tidak terpakai atau dipakai untuk aliran dana yang melawan undang-undang, tidak perlu takut atau mengkritisi secara berlebihan. Toh, sebentar lagi rekening mereka akan aktif kembali, bukan?